Kurma, kajian untuk bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Ustadz. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menanyakan seputar dengan sholat jamaah. Terkait dengan bagaimana jika saat sholat berjamaah, handphone kita berbunyi, ada yang menghubungi gitu. Apakah kita boleh melakukan gerakan untuk gerakan di luar sholat untuk mematikan handphone tersebut atau bagaimana, Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, terkait dengan gerakan-gerakan yang terjadi di dalam sholat. Ya, gerakan-gerakan yang terjadi dalam sholat ini ya bisa kita klasifikasikan terlebih dahulu. Ada yang gerakan itu harus atau wajib kita lakukan. Kemudian ada gerakan yang mana itu haram dilakukan. Kemudian ada gerakan yang boleh dilakukan. Ada gerakan yang makruh. Dan ada gerakan yang disunahkan untuk dilakukan. Nah, kita perlu kategorikan pertanyaan tadi, ini masuk yang mana? Ya, gerakan yang diwajibkan, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu contohnya ketika ada najis yang menempel misalnya di salah satu bagian pakaian kita, peci misalnya, yang mana itu merupakan sifatnya sunnah ketika kita memakai peci. Ada ternyata kita tahu di peci kita itu ada kotoran. Lalu bagaimana? Nah, ketika kita mengetahui yang mana kita belum mengetahui ini sebelumnya, atau ada najis yang menempel misalnya di peci itu, maka kita wajib membuka peci kita. Nah, ini salah satu gerakan yang diwajibkan. Atau misalnya ketika kita sedang sholat di tempat yang baru kita kunjungi misalnya, dan kita itu dengan segala macam cara misalnya kita tempuh untuk mengetahui arah kiblatnya, ya kan? Nah, ketika itu dengan segala keterbatasan kita, mungkin waktu itu yang tidak ada jaringan yang memadai misalnya untuk mengetahui arah lewat handphone kita misalnya, atau tidak ada kompas, akhirnya kita dengan memperkirakan arah kiblat, kemudian kita sholat, dan ketika itu ada orang yang melihat, ketika di tengah sholat kita ada orang yang melihat arah kiblat kita ternyata salah. Nah, maka ketika itu kita wajib untuk mengubah arah kiblat kita. Itu diantara gerakan yang diwajibkan. Nah, ada gerakan yang diharamkan. Seperti apa gerakan yang diharamkan? Gerakan yang diharamkan itu adalah gerakan yang banyak yang dilakukan seseorang ketika sedang sholat. Sehingga ketika orang melihatnya, itu seolah-olah ya orang itu seperti bukan sedang sholat. Saking banyaknya gerakan yang dilakukan. Ya. Ada beberapa kriteria ya, yang mana gerakan ini merupakan gerakan yang diharamkan. Yang pertama itu tidak ada kebutuhan yang darurat. Kemudian berturut-turut dan banyak, ya. Dan ketika kita melihat seseorang yang dia banyak melakukan gerakan, sehingga justru itu kita lihat dia orang yang seolah-olah dia tidak sholat. Ya, karena saking banyaknya gerakan-gerakan non sholat yang dilakukan oleh dia ketika itu. Nah, ada gerakan yang disunahkan, misalnya ketika untuk meluruskan shaf, ketika kita melihat ternyata shaf kita belum lurus, maka ketika itu kita disunahkan untuk menyesuaikan posisi kita agar shaf kita bisa lurus dengan jamaah yang sholat di shaf tersebut. Nah,
ada gerakan yang makruh. Hukum asal ya dari gerakan di luar gerakan sholat ini sebetulnya makruh hukumnya, ya. Dan ini akan mengurangi kesempurnaan sholat. Misal ketika banyak melakukan contoh ketika bangun dari sujud misalnya, ya, atau bangun dari duduk tasyahud awal misalnya. Kadang banyak orang yang dia merapihkan, seolah merapihkan sarungnya. Padahal sarungnya itu rapi, tidak perlu dirapihkan atau tidak melorot. Ya beda ceritanya kalau melorot. Itu mungkin bisa masuk kategori salah satu gerakan yang dibutuhkan. Ya. Tapi ketika seseorang sholat, habis setelah itu dia justru banyak melakukan gerakan-gerakan yang sebetulnya tidak butuh. Atau misalnya ketika dia garuk-garuk padahal nggak gatel, ya, atau garuk hanya, atau misalnya main-mainkan salah satu bagian tubuhnya, misalnya contoh jenggot, ya, atau gerakan-gerakan lain yang sebetulnya itu tidak perlu, ya, tapi tidak sampai pada batas yang membatalkan atau gerakan yang diharamkan tadi. Nah, adapun kemudian gerakan selanjutnya adalah gerakan yang dibolehkan. Nah, gerakan seperti apa yang mubah atau yang boleh ini, ya, gerakan ini adalah gerakan yang diperlukan, yang gerakan ini sedikit hukumnya mubah karena ada hajat, karena ada kebutuhan, atau gerakan yang banyak karena suatu hal yang darurat. Nah, ini salah satunya adalah ketika misalnya gerakan sedikit karena ada kebutuhan. Misalnya ketika seseorang menggendong anaknya ketika sholat, ya, gerakan itu tidak banyak karena dia hanya menggendong misalnya, sesuai dengan kebutuhannya. Atau gerakan yang banyak karena darurat. Contoh ketika kita berbicara masalah sholat ketika perang, ya kan? Ketika perang, sholat itu bisa dilaksanakan sambil berjalan. Nah, kalau kita lihat dari pertanyaan ini terkait dengan mematikan handphone, maka kategorinya ini adalah kategori gerakan yang mubah sedikit karena ada hajat, maka ini dibolehkan. Maka dibolehkan kita mematikan handphone kita, ya, ketika memang itu dibutuhkan, ya. Karena suara handphone, nada dering handphone yang kita lupa mengondisikan handphone kita sebelum kita sholat berjamaah itu akan sangat mengganggu kekhusyuan jamaah yang sedang sholat. Maka kesimpulannya, boleh seseorang itu mematikan handphonenya yang berdering di tengah sholat, terutama sholat berjamaah, ya, agar tidak mengganggu kekhusyuan diri dia maupun orang lainnya, jamaah lainnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga dipahami dan bisa dimengerti. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.